The greatest wealth transfer in history. Ada kata wealth di sini dan banyak orang punya mispersepsi dengan kata wealth. Dan di video YouTube saya sebelumnya, saya sharing mengenai bedanya antara wealth dengan power. Nah, tapi di video kali ini saya akan membahas tentang wealth. Nah, kalau kita lihat kurang lebih setahun, 2 tahun terakhir terjadi satu fenomena yang memang jarang terjadi. Kita udah nggak bicara lagi mengenai pandemik, ya, karena pandemik kita bisa katakan sudah menuju ke endemik. Tetapi ini seakan seperti perfect storm, karena ketika kita sudah menuju endemik, malah terjadi hal-hal yang memang di luar daripada prediksi kita, seperti misalkan Ukraine War dan juga Russian War, ya. Jadi Ukraine dan Rusia melakukan perang dan akhirnya itu membuat Rusia diembargo, dan ini membuat yang namanya kebutuhan seperti energi, makanan ini menjadi terbatas. Dan terjadi juga inflasi besar-besaran, terjadi di negara-negara barat, bahkan di Indonesia sendiri. Walaupun Indonesia termasuk negara yang resilient, ya, termasuk daftar negara-negara yang bisa bertahan. Nah, tetapi kalau misalkan kita lihat ketika terjadi the perfect storm, yang dulu di buku yang saya pernah buat dengan Dani Sutradewa, yaitu The Fifth Season, justru akan terjadi yang namanya shifting besar-besaran. Dan biasanya momen seperti ini akan terjadi transfer wealth, ya, dari yang nobody menjadi yang somebody, dari somebody mungkin bisa menjadi nobody. Nah, di sini ada beberapa thoughts, ya, pikiran yang mungkin saya ingin bagikan lewat YouTube, yang saya tidak bagikan mungkin di pertemuan-pertemuan lain, tentang hal-hal yang harus kita perhatikan ketika momen ini terjadi. Ya, yang pertama adalah saya suka baca history, ya, saya suka baca sejarah, dan saya suka nonton juga dokumenter, film-film di Netflix yang berhubungan dengan sejarah, dan walaupun ada juga yang sifatnya science fiction. Nah, di sana saya mulai tertarik dengan lahir dan runtuhnya empire-empire besar yang ada di dunia. Nah, kita tahu bahwa empire-empire besar itu pernah ada British Empire, ya, kemudian juga ada dinasti di China, ya, Mongol Empire, Persian Empire, Russian Empire, sampai Roman Empire. Nah, mungkin sekarang istilah empire itu udah nggak terlalu banyak dipakai, ya, karena empire itu kan masih dengan sistem kerajaan, ya. Nah, saat ini mungkin dalam 100-200 tahun terakhir, walaupun tidak ada istilah empire, tetapi yang menguasai dunia adalah US. Ya, dan sekarang kita lihat terjadi shifting, dan mulai kemungkinan besar in the future China akan take over US. Nah, di sini yang saya dapatkan dari history, ya, bahwa tidak ada empire yang long last. Ya, artinya adalah ada yang mungkin bisa sampai Roman Empire contohnya bisa bertahan sampai 200 tahun. Jadi dulu pusat pemerintahan dunia itu ada di Roman. Segala macam teknologi, arsitektur, seni, ya, bahkan di saat beberapa negara-negara lain, ya, atau tempat-tempat lain yang memang masih menggunakan alat-alat tradisional dalam bercocok tanam, ya, di satu sisi ya sudah ada Colosseum, sudah ada satu stadion besar dengan arsitektur yang megah, yang bahkan bisa bertahan sampai hari ini walaupun menjadi sebagai cagar budaya aja, tapi mereka begitu maju, ya. Namun semaju apapun ternyata 200 tahun, ada yang 300 tahun, ada yang sampai 500 tahun. Nah, di sini saya mengambil sebuah pelajaran, ya. Ini pelajaran yang saya ambil sendiri dan mungkin teman-teman bisa ambil seperti apa yang saya tangkap, ya. Nah, satu hal yang saya tangkap adalah never build an empire, fund them. Saya ulangin, never build an empire, fund them. Jadi saya selalu punya pemahaman adalah kita tidak perlu membangun empire, ya, sebaliknya kita danai empire. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan kita membangun dan kita tahu bahwa tidak ada yang bisa long last, ya, mungkin kita lihat ada beberapa perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan sampai puluhan sampai ratusan tahun, tapi berapa banyak, ya, berapa banyak perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan. Dan kalaupun mereka bisa bertahan, well, mereka melakukan transformasi dan saya salut, ya. Artinya adalah mungkin mereka bisa membangun empire mereka sendiri, namun mereka reinvest lagi, mereka reinvent lagi. Artinya adalah misalkan mereka, contoh, ya, Netflix itu tidak serta-merta menjadi on-demand movie streaming, ya. Sebelumnya dia mungkin bisnis model lain, dia sewa menyewa CD atau DVD, ya, tapi dia bisa transform. Nah, ini lain hal, ya. Nah, jadi nggak semua orang punya kemampuan itu. Jadi di sini saya belajar bahwa, ya, daripada misalkan kita mencoba untuk membangun sesuatu, kita bisa mencoba untuk melihat tren dan kita berpartisipasi dalam tren tersebut, karena semakin lama saya lihat tren itu berjalan semakin lama semakin singkat. Yang kedua, jangan hanya fokus pada industri, tapi fokus pada next generation. Nah, di sini banyak orang yang seringkali terjebak, apalagi mereka adalah pelaku investor, ya. Ketika mereka melihat, oke, industri ini udah sunset, industri ini lagi sunrise,
Ya, misalkan contoh industri ini adalah old economy, industri ini adalah new economy. Jadi yang old economy ditinggalkan. Tapi to be honest, sekarang banyak banget orang-orang yang memang mereka make money banyak sekali itu justru di old economy. Ya, ada momen di mana new economy itu memang lari lebih cepat daripada old economy. Ya, dan kita langsung membuat sebuah kesimpulan bahwa ya new economy is the future. Yes, saya percaya new economy is the future. Tetapi bukan berarti kita jangan terjebak pada industrinya, tetapi pada industri yang fokus pada next generation. Contoh misalkan Tesla. Ya, Tesla adalah industri otomotif. Ini industri yang sudah lama atau lumayan kuno lah. Dalam 100 tahun terakhir kita lihat ada Ford, ada Toyota dan lain sebagainya. Tapi ini bukan industri yang baru dan bisa ups and down. Namun ya Elon Musk lewat Teslanya menemukan yang namanya EV, electric vehicle. Ya, demikian juga misalkan saya kebetulan di properti. Ya, ketika saya bangun properti, ya mungkin orang mengatakan bahwa industri properti ada yang bilang sunset, ya ada yang bilang di China sekarang tinggal tunggu waktu, ya time bomb, industri properti akan jatuh, ya. Ya mungkin orang mengatakan bahwa industri properti adalah industri yang memang old economy. Tetapi di sini saya melihat yang lain. Ya tergantung apakah kita fokus pada next generation atau enggak. Seperti halnya misalkan di Sequoia Hills, satu development yang Trinity Land bangun bersama dengan Soul Ventures, 95 hektar, dan di sini kami fokus pada next generation. Kami membangun sustainable development, ya, yang terintegrasi dengan solar panel, ya renewable energy, ya kemudian nanti juga ada electric vehicle charging station dan lain sebagainya. Jadi sebagai investor kita harus bisa objektif, jangan terlalu fokus pada industri tapi fokus pada next generation. Apakah industri yang akan kita masuk atau entity yang akan kita masuk yang akan kita invest? Ya, company akan kita invest. Mereka fokus bisa membuat produknya diterima di next generation to come. Misalkan millennials atau generation Z atau mungkin generation alpha. Ya, atau misalkan saya nggak tahu setelah Z itu katanya sih balik lagi ke alpha, ya. Well, we never know. Tapi kalau saya bilang itu mungkin colonials, ya, generasi yang lahir di zaman COVID-19. Kemudian yang ketiga, ya, jangan menjual bebek bertelur emas. Nah, teman-teman pasti sering mendengar kata-kata invest in the right timing, riding the right cycle. Kelihatan memang too good to be true. Ya, tetapi memang itu benar apa adanya. Ketika terjadi yang namanya the perfect storm seperti hari ini, banyak banget perusahaan-perusahaan private maupun yang public company yang pasti terdiskount. Kalau kita bisa masuk on the right moment, diskon, ya, dan kita bisa riding the cycle, well, kita ya theoretically kita akan profit, tapi itu kan ya theoretically, tapi anggap saja kita berhasil masuk on the right moment, in the right moment, anggap saja, ya, ini buat asumsi. Nah, tetapi ketika orang-orang yang masuk in the right moment, ternyata kadang-kadang mereka juga ujung-ujungnya ya nggak berhasil untuk 10x kan wealth mereka. Kenapa? Karena mereka jual bebek bertelur emas mereka. Ketika mereka masuk ke company yang bagus, ya on a discount di saat timing yang tepat, dan ketika cycle lagi bagus, 50% naik kita jual, 1 tahun naik kita jual. Kenapa kita jual? Karena well ini kesempatan untuk exit, Pak, dan saya mau masuk yang bebek bertelur emas lain. Tapi sebenarnya kalau teman-teman paham, ya orang-orang terkaya di dunia mereka tidak melakukan itu. Kalau kita invest pada company yang bagus dan long term, dan kita masuk at discount, untuk apa kita jual? Ini pertanyaannya, ya. Untuk apa kita jual? Terus kapan, Pak, kalau gitu exitnya? Sekali lagi, inilah bedanya wealth and power. Lebih tepatnya teman-teman bisa bedakan di video YouTube yang sebelumnya. Jadi kalau kita mau bangun wealth, ya jangan kita jual. Kalau kita fokus pada power, silakan kita jual. Tetapi sekali lagi, wealth adalah kolateral untuk bisa menghasilkan power atau money. Nah, teman-teman bisa cek di YouTube saya sebelumnya. Dan yang keempat, upgrade the ceiling dan ciptakan soft landing, ya, jadi mendarat yang betul-betul smooth. Teman-teman, saya ingin cerita sedikit. Karir saya bukan tiba-tiba menjadi seorang venture capitalist atau real estate developer. Karir saya dimulai sebagai seorang motivational keynote business speaker, ya. Jadi ya teman-teman bisa bilang business speaker atau misalnya jadi pembicara dan lain sebagainya. Dan apakah saya happy saat itu? Ya, di umur 20 tahun sampai 24-25 tahun, jadi 5 tahun saya membangun karir sebagai professional trainer, lebih dari happy, more than happy, ya. Kenapa? Saya bisa ketemu, saya bisa sharing, saya bisa ketemu dengan banyak orang positif. Tapi yang paling mungkin teman-teman tanyakan adalah apakah itu make money? Yes,
Ya, sure, saya diundang ke 20 perusahaan, setiap bulan minimal saya terbang ke 20 kota. Ya, saya bicara dan saya dibayar. Ya, dan usia saya muda. Namun, ya, saya paham bahwa apakah ini akan long last? Apakah saya perlu upgrade ceiling saya? Dan di sini saya tahu bahwa kalau misalkan saya mencoba untuk mengupgrade ceiling saya perlu mengupgrade skill saya. Dan kalau saya mengupgrade skill saya setelah grafik saya mulai menurun, well, it's too late, yaitu terlambat. Jadi ketika grafik itu lagi naik, tapi grafik kenaikannya mulai melambat, itu adalah momen di mana kita perlu expand, kita perlu upgrade ceiling kita perlu going to the next level. Bukan pada saat turun, tetapi pada saat, atau bukan pada saat flatten, tapi pada saat grafik kenaikan kita yang tadinya kenceng sekali, tiba-tiba jadi agak melambat, tapi masih naik. Itu adalah momen di mana kita perlu mencari soft landing, smooth landing. Ya, supaya apa? Supaya ketika kita berganti profesi, ya, landingnya itu nggak kasar. Akhirnya di 2014, 2015 saya putuskan untuk full time ya membangun real estate developer. Ya, sebelumnya saya sudah bangun dari 2009 sebenarnya, tetapi saya main di dua kaki. Tetapi di 2015 saya putuskan enggak, saya full time dan saya tinggalkan. Saya tidak menerima lagi undangan-undangan dari company-company dan menjadi seorang professional speaker. Ya, dan akhirnya keputusan saya boleh dikatakan tepat, ya, boleh dikatakan tepat karena buat saya bisa going to the next level dengan mainan baru, yaitu di properti. Nah, kemudian di 2018-2019 saya tahu bahwa something will happen in the future, dan saya nggak tahu itu. Saya nggak bisa prediksi ada COVID atau perang dan lain sebagainya. Jadi saya pikir saya harus bisa diversifikasi portfolio kami. Dan akhirnya 2019 saya pikir saya perlu untuk membangun satu entity baru. Akhirnya saya bangun Soul Ventures. Ya, kita invest di kurang lebih belasan sampai 20 private company, dan thank God dari 2019 sekarang portfolio kita tumbuh kurang lebih hampir 8 sampai 9 kali lipat, dan itu cukup memuaskan dalam waktu 3,5 sampai hampir 4 tahun. Nah, jadi sekali lagi saya merasa bahwa setiap 3 sampai 5 tahun sekali adalah kesempatan untuk upgrade ceiling saya dan untuk belajar lagi. Dan di video kali ini agak unik, kenapa? Karena saya ingin belajar, tapi saya ingin ajak teman-teman untuk belajar bareng saya. Jadi saya lagi mau belajar, tapi saya ingin ajak teman-teman belajar bareng saya. Jadi saya punya satu teman, ya, beliau adalah Vice President dari Investcorp. Nah, Investcorp Asia, ya, dan kalau di Asia kantor cabang ada di Singapura, tidak ada di Indonesia. Jadi beliau ini adalah teman saya, dan kalau teman-teman pengen tahu Investcorp itu apa, Investcorp ini adalah satu private equity yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang teman-teman sudah tahu global seperti Gucci atau Tiffany. Kemarin juga bulan Mei hampir jadi invest di AC Milan juga, ya. Dan saya akan invite teman saya ini untuk saya mau belajar sama dia, dan saya akan ajak 30 grup kecil, ya, 30, ini gratis ya. Saya ingin ajak 30 grup kecil karena saya nggak mungkin minta teman saya ngajarin di YouTube terus yang dengar banyak orang, karena banyak hal-hal yang konfidensial. Jadi saya akan belajar, dan saya ingin ajak 30 dari member, ya, dari member Circle X. Jadi saya akan membangun satu komunitas baru, yaitu Circle X Global. Jadi bedanya apa dengan Circle X yang sebelumnya saya dirikan di 2018? Beda adalah kita akan sama-sama belajar gimana sih caranya kita berinvestasi di perusahaan global, tapi bukan yang public listed, ya, tetapi yang private company. Ya, dan kita akan belajar bareng nanti sama teman saya ini. Ya, dan kita akan buka batch yang pertama untuk Circle X Global ini free, ya. Nanti teman-teman bisa cari tahu syaratnya seperti apa. Akan ada 6 pertemuan setiap hari Sabtu, 2 minggu sekali, jam 10 pagi, via Zoom atau online. Jadi dari 6 pertemuan, 5 itu online, Zoom, nanti pertemuan ke-6 baru offline, ya. Dan pertemuan ini akan diadakan jam 10 sampai jam setengah 12 siang, start 1 Oktober 2022. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu syaratnya seperti apa, bisa kontak atau RSVP di nomor yang ada di bawah saya untuk bisa baca syarat-syaratnya seperti apa. I'll see you there, dan see you on the next video.